lagi. Maka pulang dia sambil berlari gitu. Takut tidak sampai ke tonggak semua. Itu pun dia masih menyayangkan. Kenapa tadi dipertimbangkan lagi, itu juga menghilangkan sekian meter yang bisa saya raih. Setengah jam sebelum finish sudah kelihatan tonggak di mana dia memulai start. Tapi baru dia sadar perutnya sudah menuntut. Oh, keronco udah mulai kerasa menuntut. Dia pikir saya nggak bisa jalan lagi nih, sudah harus makan. Tapi ya gitu dia pikirannya. Motor kalau tidak diisi bensin nggak bisa jalan kan? Betul, mogok akhirnya. Mogok akhirnya. Dia mogok juga pada saat itu karena sudah kecapean, sudah lelah. Dia bilang saya harus makan supaya bisa sampai ke finish. Tonggaknya ya. Akhirnya dia buka bekalnya. Tapi apa yang terjadi? Bekal ini disiapkan dari kemarin. Baik. Yang dia dapatkan adalah makanan yang sudah Basi akhirnya ya. Tapi dia pikir kalau saya tidak makan, tidak sampai. Dipaksalah makan. Makanan basi tersebut. Makanan basi. Baik. Makanya kita makan supaya bisa memperbaharui sel-sel kita kan. Setuju. Ternyata tidak seperti itu. Dia malah jadi penyakit. Iya. Jadi tadi capek gitu ya. Ya capek perutnya malah. Tapi ya sesudah ada isi perut sedikit, dia sudah bisa mulai merangkak. Oh, dia kepayahan sekali. Iya, betul, sudah kepayahan sekali kan perjalanan seharian nih. Betul, betul. Akhirnya sampai di tonggak. Di mana dia memulai start. Tepat jam 6 dia bisa memegang startnya. Tonggak start. Tapi apa yang terjadi? Dia mengakhiri kehidupannya dan mati. Meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Pertanyaannya, apakah dia dapat warisannya? Warisannya dia berhak dapat. Ya, karena dia sudah tidak bisa menikmati. Tidak bisa menikmati karena keburu mati duluan sebelum Iya. tuan tanah mati. Ternyata dapat 1 kali 2 meter. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya ini cerita kan, begitu indahnya Rafle Tolstoy menuliskan, tapi dia menyinggung kita, orang-orang yang berpikir, udahlah mau berbuat baik itu tunggu nanti kalau sudah hampir finish. Ketika uban sudah bertabur. Hikmahnya itu ya. Ketika mata sudah kabur. Ketika kulit sudah kendur. Alamak, itu rhymingnya bagus itu ya. Jadi ini ada cerita lagi nih Nabi Idris. Nabi Idris alaihissalam itu kan salah satu kemampuan beliau berkomunikasi dengan malaikat Israel. Ya. Jadi Nabi Idris bilang ke malaikat Israel, wahai sahabatku, malaikat Israel, malaikatul maut ya, mencabut nyawa. Betul. Sudikah kamu nanti sebelum ditugaskan mencabut nyawa saya kasih isyarat dulu supaya saya siap. Kode-kode ya. Ya. Malaikat Israel ya sebagai seorang sahabat, ini bahasa kita ya. Baik. Saya siap berikan, bahkan saya akan memberikan isyarat itu tanda-tanda ya, alamat gitu ya. itu nanti bukan cuma satu, ada beberapa lah. Baik. Itu. Akhirnya waktu berjalan bertahun-tahun. Malaikat Israel datang. Nabi Idris bertanya, ada malaikat Israel datang ke sini untuk menjenguk sahabat atau untuk mencabut nyawa? Iya. Malaikat maut bilang dua-duanya. Menjenguk juga ya. Tapi kan dulu ada kesepakatan kita kan. Harusnya ada tanda-tanda gitu ada tanda-tandanya. Memangnya nggak sampai ya tanda-tandanya gitu. Gitu. Bahasa kita ini menjelaskan. Ya, saya tidak menyadari. Coba kamu lihatlah dirimu gitu. Itu uban di kepalamu, itu tanda-tanda gitu. Ketika tulang punggungmu sudah mulai bongkok, itu kan isyarat tuh semua. Alamatul maut itu tanda kematian. Dan pandanganmu ketika sudah mulai kabur, itu juga isyarat. Kita sadar nih, kita ini kan ada isyarat cek diri sendiri nih ya. Uban sudah mulai ini ya. Uban sudah mulai bertabur. Mata sudah mulai kabur. Lamur ya. Ya, kulit sudah mulai kendur. Sudah dekat-dekat kubur. Gitu. Itu namanya uzur. Iya, makanya ini semua jadi isyarat. Oleh karenanya jangan ditunda-tunda sampai datang waktu ini baru mau berbuat kebaikan. Betul. Nasibnya sama nanti sama yang orang yang mau dapat harta warisan tadi itu. Seperti itu, subhanallah. Oke, baik. Ini kalau sekarang kita jangan menunda amal baik, jangan tunggu sampai malah istilahnya mau pensiun dari dunia begitu istilahnya. Benar sekali gitu. Jangan tunggu sampai mau pensiun. Orang yang merencanakan sesuatu berarti dia telah melakukan langkah yang baik untuk persiapan untuk sesuatu yang belum terjadi. Tetapi orang yang tidak merencanakan atau merencanakan dengan perencanaan yang salah berarti dia sudah merencanakan sebuah kegagalan atau kesalahan yang bakal dia hadapi. Ya kan? Baik. Nah, ini kalau sekarang berkaitan dengan menunda amal baik nih.
tadi kan Ustadz bilang kalau sekarang kita melakukan di satu kebaikan atau mungkin ibadah lah misalnya ya di usia muda itu lebih baik daripada melakukan di ujung-ujung naik haji, berzakat dan segala macam gitu. Benar. Berarti bagaimana kalau sekarang para pemirsa mungkin para ibu-ibu sekalian bisa menanamkan sifat amal baik sejak dini kepada putra-putrinya, mungkin bisa diberikan tipsnya begitu apa saja yang bisa dilakukan. Sebenarnya ini bagian dari pembinaan kepada anak-anak kita kan, tarbiyah juga ya. kan. Jadi sesungguhnya tadi sudah disebutkan ibu ya. Baik. Ibu itu adalah pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anak. Setuju. Kan? Setuju. Ya. Bahkan dari sudut pandang anak, ibu itu ibarat perpustakaan yang tidak ada batasnya. Karena apa yang dia lihat pertama kali itulah yang kemudian menjadi proses wiring memori dalam otaknya untuk pembentukan karakternya, kemudian bagaimana nanti dia kelak. Sehingga